Dahulu kala di tanah Pasudan, berdiri sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja yang dikenal sebagai Prabu Tapa Agung. Prabu Tapa Agung dikenal sebagai raja yang bijaksana, sehingga semua orang menghormatinya. Namun, kini usia sang Prabu sudah semakin tua. Sudah waktunya ia turun dari tahtanya dan mewariskannya kepada putrinya. Sang Prabu memiliki dua orang putri yang bernama Purbararang dan Purbasari. Mereka berdua adalah putri kesayangan sang Prabu. Sehingga membuat sang Prabu berada di dalam kebingungan. Lantas, kepada siapakah ia akan mewariskan tahtanya tersebut? Usiaku sudah semakin tua. Sudah waktunya bagiku untuk turun tahta. Hei Patih. Nggih Prabu, aya naon manggil saya? Usiaku sudah semakin tua. Apakah kamu punya saran tentang penerusku, wahai Patih? Menurut hamba, penerus Prabu haruslah orang yang bijaksana, baik hati dan dipercaya oleh rakyat. Orang yang baik hati. Sepertinya saya butuh waktu sedikit lebih lama untuk pikirkan hal ini. Dan saya harus memikirkan hal ini sematang mungkin. Baiklah kalau begitu, hamba mohon izin undur diri. Setelah 3 hari, Prabu Tapa Agung akhirnya membuat keputusan siapa yang akan menjadi penerusnya. Kabar tentang penerus Prabu Tapa Agung sudah meluas ke masyarakat kerajaan Pasir Batang. Patih pun memberikan pengumuman kepada rakyat tentang siapa yang akan menjadi penerus, bahwa yang menjadi penerus adalah Putri Purbasari. Para rakyat pun bersorak-sorai gembira. Ayahanda, apa maksud Ayahanda menunjuk Purbasari sebagai penerus? Bukannya harusnya aku, sang putri tertua yang menjadi penerus. Ini sudah menjadi keputusanku, wahai putriku. Tapi ayah, Terima apa keputusanku? Purbasari, kaulah yang akan menjadi penerusku. Kuharap kau tidak keberatan, wahai putriku. Tentu saja tidak, Ayahanda. Ayahanda sudah mempercayakan kerajaan ini pada saya. Saya akan berusaha sebaik mungkin. Keputusan mutlak telah dibuat oleh sang Prabu. Tak ada yang bisa mengganggu-gugat keputusannya. Sementara itu, Purbararang masih tak terima dengan keputusan ayahnya. Ia pun secara diam-diam mulai merencanakan sesuatu bersama tunangannya, Raden Indrajaya, untuk membuat Purbasari gagal menjadi penerus dan membuat Purbararang menjadi ratu. kenapa ayah malah memilihnya untuk menjadi ratu? Harusnya aku, yang tertua yang berhak mewarisinya. Bagaimana ini? Ada apa wahai Purbararang? Indra, syukurlah kau di sini. Aku membutuhkan bantuanmu. Bantuanku, apa ini berkaitan dengan pewarisan Purbasari? Benar, kau harus membantuku agar Purbasari tidak menjadi ratu. Kau tahu kan, kalau aku adalah pewarisah. Kau tahu itu hal gila kan? Tidak mungkin kita bisa menurunkan Purbasari dari status penerus. Itu sama saja dengan menyerang keluarga kerajaan, terlebih pada penerus kerajaan ini. Indra, kalau aku tak menjadi ratu, maka kau tidak akan menjadi raja. Apa kau mau hal itu terjadi? Ini impianmu sejak kecil kan? Baiklah. Aku akan membantumu menyingkirkan Purbasari. Bagaimana kalau kita membuat Purbasari sakit? Penyakit, bagaimana caranya agar ia sakit? Kita tidak akan bisa meracuninya. Kita tak perlu meracuninya Purbararang. Aku mengenal salah satu penyihir sakti. Ia pasti bisa melakukannya. Bagus, kita harus segera menemuinya. Akhirnya, Raden Indrajaya dan Purbararang menemui penyihir sakti tersebut. Tak lama kemudian, Purbasari merasa ada yang aneh dengan tubuhnya. Sekujur tubuhnya terasa sakit dan muncul bintik-bintik hitam di seluruh tubuhnya. Tubuhku, kenapa bisa jadi begini? Teriakan Purbasari terdengar sampai ke telinga Prabu Tapa Agung. Prabu Tapa Agung pun mendatangi Purbasari. Ya Tuhan, apa yang terjadi padamu, Purbasari? Aku juga tidak tahu, Ayahanda. Badanku terasa sakit dan tiba-tiba muncul bintik-bintik hitam ini. Patih! Nggih Prabu, ada yang bisa saya lakukan? Panggilkan seluruh tabib kerajaan sekarang! Baik Prabu. Setelah beberapa hari, usaha yang dilakukan Prabu Tapa Agung dan para tabib kerajaan belum berbuah hasil. Prabu Tapa Agung merasa sangat frustasi. Akhirnya, Purbararang menghampiri Prabu Tapa Agung untuk menyampaikan sebuah ide. Ayahanda, nampaknya Ayahanda sedang sangat frustasi belakangan ini. Apakah itu ada kaitannya dengan Purbasari? Iya anakku,
Bahkan setelah saya panggil seluruh tabib kerajaan, belum ada hasil yang terlihat. Ayahanda, jika terus dibiarkan seperti ini, penyakit Purbasari bisa saja menyebar kepada seluruh penghuni istana dan bisa saja menyebar ke seluruh rakyat kita. Kamu benar, tapi bagaimana cara mencegah hal itu? Saya mempunyai ide, Ayahanda. Bagaimana jika kita mengasingkan Purbasari untuk sementara waktu? Mungkin ia akan sembuh dengan sendirinya. Tidak bisa, Purbasari harus tetap tinggal di istana. Tapi Ayahanda, tolong pikirkan keselamatan orang banyak. Apakah Ayahanda mau dikenal sebagai raja yang menelantarkan rakyatnya? Baiklah, Ayahanda akan mengikuti saranmu. Akhirnya, Prabu Tapa Agung membuat keputusan untuk mengasingkan Purbasari ke dalam hutan untuk sementara waktu. Purbasari diasingkan di sebuah gubuk kecil dengan sedikit bahan makanan yang ada. Sementara itu, di kerajaan, Purbararang terlihat sangat senang dengan kepergian Purbasari dari istana. Ia pun memberitahu Raden Indrajaya tentang kabar tersebut. Indra, Purbasari sudah diasingkan dari istana. Akhirnya, kita bisa menguasai seluruh kerajaan di tanah Pasundan. Benarkah? Bagus kalau begitu. Saya ikut senang mendengarnya. Setelah ini kita akan menjadi orang paling berkuasa dan memperkaya diri kita. Sementara itu, Purbasari telah tinggal selama beberapa hari di dalam hutan. Bahan makanan yang ia miliki semakin menipis. Akhirnya, Purbasari memutuskan untuk mencari makanan di hutan. Ia bersandandung kecil sembari menikmati suasana hutan yang tenang, tanpa mengetahui ada sepasang mata yang mengawasinya. Kala sedang asik bersenandung, tiba-tiba saja seekor lutung datang mendekatinya. Purbasari terkejut bukan main. Ia sentak menjauh, berusaha melindungi diri. Tolong menjauhlah dariku! Kubilang menjauhlah! Aduh, Putri itu sakit. Sejak kapan lutung dapat berbicara? Siapa kau sebenarnya? Putri, tolong tenanglah sebentar. Aku ini adalah lutung sakti. Aku tersasar begitu sampai di sini. Lutung sakti? Sebenarnya, aku ini adalah pangeran dari Kayangan. Namun, karena aku melakukan kesalahan, aku dihukum menjadi lutung dan dibuang ke bumi. Dan disinilah aku berada, di tempat antah berantah yang tak ku ketahui. Lantas, bagaimana denganmu, Putri? Tak biasanya seorang putri dari kerajaan masyhur berada di hutan belantara ini sendirian. Itu karena aku terkena penyakit yang tak diketahui. Karena takut menyebar ke orang lain, ayahku, Sang Prabu, memutuskan untuk mengasingkanku sampai aku sembuh kembali. Purbasari berbagi kisah dengan seekor lutung yang baru ia temui. Ternyata, ada seseorang yang bernasib sama dengannya. Lutung dan Purbasari pun menjadi teman dekat. Sejak saat itu, Purbasari memanggilnya Lutung Kasarung, yang artinya lutung yang kesasar.
Purbasari sangat bersyukur dapat bertemu dengan Lutung Kasarung. Kini, ia memiliki teman yang dapat ia ajak bicara. Suatu malam, saat bulan purnama, Lutung Kasarung bersemedi di sebuah bukit, meminta kepada Yang Maha Kuasa agar menyembuhkan penyakit Purbasari. Ya Tuhan, tolong angkatlah penyakit Purbasari. Sungguh, aku tak tega melihat dirinya yang menderita. Permintaan Lutung dikabulkan. Tanah di sekitarnya berubah menjadi telaga kecil. Lutung pun mengambil wadah untuk mengambil air tersebut dan memberikan kepada Purbasari keesokan paginya. Ketika pagi tiba, Lutung mendatangi Purbasari. Ia lantas memberikan seember air yang ia ambil dari telaga di dekatnya tadi malam. Putri, ambillah ini, lalu usapkan ke sekujur tubuhmu. Air ini dapat menyembuhkan penyakitmu. Benarkah ini, Lutung Kasarung? Benar, percayalah denganku. Akhirnya, sesuai permintaan Lutung, Purbasari membasuh tubuhnya dengan seember air yang diberikan oleh Lutung. Secara ajaib, bintik-bintik hitam di sekujur tubuh Purbasari menghilang. Penyakit yang ia derita kini telah sembuh. Akhirnya, penyakitku telah sembuh. Kebahagiaan tiada tara dirasakan. Purbasari sangat bersyukur. Ia pun berterima kasih kepada Lutung yang telah membantunya. Beberapa hari kemudian, patih kerajaan mendatangi Purbasari di rumahnya. Betapa bahagianya kala melihat Purbasari telah sembuh dari penyakitnya. Syukurlah Putri, Anda telah sembuh. Saya turut bahagia mendengarnya. Terima kasih banyak, Patih. Karena Anda telah sembuh, kembalilah ke istana Putri. Sang Prabu pasti akan senang melihat Anda telah sembuh. Maaf, Patih, aku tidak bisa menerimanya. Aku lebih nyaman berada di hutan ini. Tapi Putri, Yang Mulia sangat merindukan Anda. Bukankah Anda merindukan Yang Mulia juga? Itu benar, Putri. Ayahmu pasti sangat merindukanmu. Hah, baiklah, aku akan kembali ke istana. Atas desakan dari Patih dan Lutung, pada akhirnya Purbasari menyetujui permintaan Patih untuk kembali ke istana. Purbasari pun kembali ke istana bersama Patih. Kedatangan Purbasari disambut gembira oleh para penduduk dan keluarga kerajaan. Akhirnya, Purbasari sang calon ratu telah sembuh dari penyakit yang ia derita. Namun, tidak dengan Purbararang dan Raden Indrajaya. Purbararang takut. Dengan kedatangan Purbasari, posisinya sebagai calon ratu dapat terancam. Ayahanda, dengan kedatangan Purbasari, maka kerajaan ini memiliki 2 kandidat calon ratu. Saya keberatan jika Purbasari yang menjadi ratu. Menurut peraturan, harusnya anak tertua yang menjadi penerus. Benar bukan? Kau benar, putriku. Menobatkan Purbasari sebagai ratu akan menjadi tidak adil. Lantas, apa yang akan kau lakukan, Purbararang? Bagaimana jika kita mengadakan sayembara? Pemenangnya berhak menerima tahta kerajaan. Dan yang kalah akan diusir. Idemu bagus juga. Baiklah, kita adakan sayembara untuk menentukan siapa yang berhak menjadi ratu bagi kerajaan ini. Dengan begitu, sayembara pun dimulai beberapa hari setelahnya. Penduduk pun mulai memadati halaman istana. Sayembara pertama dimulai. Kali ini adalah adu kemahiran dalam memainkan angklung. Baiklah, kita mulai sayembara kali ini. Sayembaranya sudah dimulai. Menurutmu siapa yang akan menang? Aku bertaruh Putri Purbasari yang akan menang. Itu sudah terlihat dari gerak-geriknya, bukan? Baiklah, untuk sayembara pertama dimenangkan oleh Putri Purbasari. Hasil sudah diumumkan. Sorak gembira terdengar kala mendengar bahwa Purbasarilah yang memenangkan sayembara pertama. Ini semua berkat kesaktian Lutung, yang mendatangkan para malaikat dari kahyangan untuk membantu Purbasari. Sayembara kedua dimulai. Kali ini adalah adu kemahiran dalam menangkap ikan. Purbararang merasa percaya diri pada sayembara kedua ini. Sayembara kedua dimulai. Hasilnya sudah terlihat jelas. Putri Purbasari memenangkan sayembara kedua. Sayang seribu sayang, kali ini pun sayembara dimenangkan oleh Purbasari.
Sekali lagi, berkat bantuan Lutung, Purbasari dapat memenangkan sayembara kedua dengan hasil yang membanggakan. Sayembara ketiga pun diadakan. Kali ini merupakan adu ketampanan pasangan. Purbararang membawa Raden Indrajaya dengan bangga menunjukkannya kepada khalayak publik. Inilah pasanganku, Indrajaya. Di tanah Pasundan ini, ku yakin tak akan ada yang mampu menyaingi ketampanannya. Wah, lihatlah, ternyata rumor tentang Raden Indrajaya itu benar. Kau benar, tapi tetap saja lebih tampan diriku kalau dilihat-lihat. Sepertinya Purbararang akan menjauh begitu melihatmu. Riuh para penduduk membuat Purbararang menjadi besar kepala. Sementara itu, Purbasari dengan percaya diri memperkenalkan Lutung sebagai pasangannya. Inilah pasanganku. Astaga Purbasari, apakah kau serius memperkenalkan Lutung itu sebagai pasanganmu? Atau jangan-jangan kau sudah gila? Itu benar Putri Purbasari. Apakah Anda terlalu lama di hutan sehingga Anda lebih memilih hewan daripada manusia? Tawa menggelegar di halaman istana. Lutung geram. Ia pun memohon kepada Yang Maha Kuasa agar mengembalikannya ke wujud manusianya. Ya Tuhan, tolong kembalikan aku ke wujud manusiaku. Tuhan pun mengabulkan permohonan dari Lutung. Dalam sekejap, Lutung pun berubah menjadi seorang pria yang ketampanan dan kegegahannya mengalahkan Indrajaya. Akulah pasangan Putri Purbasari. Wahai Raden Indrajaya, namaku Sang Hyang Gurumida, pangeran dari Kahyangan. Lutung, kau telah kembali menjadi manusia. Syukurlah. Dengan pernyataan dari Pangeran Sahyang Guruminda, sayembara dimenangkan oleh Purbasari, dan ia pun menjadi ratu kerajaan Pasir Tambang dengan Sahyang Guruminda sebagai raja. Pada akhirnya, Purbararang dan Raden Indrajaya diusir dari kerajaan karena telah kalah dalam sayembara yang ia ajukan sendiri.